Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tutorial tentang deskripsi perangkat dan perangkat lunak untuk akses internet. Video ini disusun untuk memenuhi tugas TIK tentang cara menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Atifuddin dengan absen 7. Yang kedua, Bagas Prakoso dengan absen 8. Yang ketiga, Barkaudi Laksana dengan absen 9. 4. Hana Nur Pratiwi dengan absen 15. 5. Hapsari Amelia Eka Santi dengan absen 16. Dan yang terakhir, Sintaya Ausi dengan absen 31. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hardware. Hardware yang digunakan untuk mengakses internet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah contoh dari gambar personal komputer. Yang kedua adalah modem. Modem adalah alat untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Komputer yang melakukan koneksi dengan internet dihubungkan dengan saluran telepon melalui modem. Modem dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah modem dial-up. Modem dial-up biasa digunakan oleh personal komputer atau PC yang langsung dihubungkan melalui saluran telepon. Jenis modem dial-up ada 2 macam, yaitu modem internal. Modem yang dipasang dalam komputer terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Rata-rata kecepatan modem internal untuk melakukan download adalah 56 KB per sekon. Yang kedua adalah modem eksternal. Modem eksternal merupakan modem yang letaknya di luar CPU komputer. Modem eksternal dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB. Pemasangan modem ini adalah dengan cara menghubungkan modem ke power dan menghubungkannya lagi ke adaptor, lalu disambungkan kembali ke listrik. Jenis modem yang kedua adalah modem kabel. Modem kabel atau kabel modem adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan modem dial-up atau modem ADSL. Kecepatan modem kabel maksimum 27 MB per sekon downstream atau kecepatan download ke pengguna dan 2,5 megabit per sekon upstream atau kecepatan upload dari pengguna. Yang ketiga adalah modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Modem ADSL adalah salah satu bentuk dari teknologi DSL. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu bahwa data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Gimana sih? Gambar modem. Iya, mau modem. USB. Berikut ini adalah contoh modem ADSL. Dan yang selanjutnya adalah contoh modem portable. Perangkat yang ketiga yang digunakan sebagai akses internet adalah saluran telepon. Saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet.
Penggunaan saluran telepon ini juga diikuti dengan penggunaan modem dial-up. Contohnya adalah TV kabel. Selain saluran telepon, untuk melakukan akses internet juga bisa dilakukan dengan menggunakan TV kabel. Untuk bisa mengakses internet menggunakan jaringan TV kabel, maka modem yang dipakai adalah modem kabel. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan Ethernet atau Ethernet card. Yang kedua adalah ISDN. ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan serta merupakan transmisi sistem telepon analog ke sistem digital. Yang ketiga adalah satelit. FSAT, Very Small Apparatus Terminal, adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari FSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Perangkat keras jaringan lokal. Yang pertama adalah NIC. NIC adalah kartu jaringan. Inggris Network Interface Card atau disingkat NIC atau juga Network Card. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah NIC Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Disebut juga sebagai network adapter. Setiap jenis NIC diberi nomor alamat yang disebut sebagai MAC address, yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh pengguna. Hub, alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana. Misal hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Yang ketiga adalah router. Router adalah alat yang bertugas untuk mengantarkan paket data dalam jaringan. Router dapat digunakan jika tersambung paling tidak dengan dua jaringan yang berbeda sehingga pengaturan tersebut membutuhkan sebuah router. Router berada di sisi gateway sebuah tempat di mana dua jaringan LAN atau lebih untuk disambungkan. Router menggunakan headers dan daftar tabel pengantar atau forwarding table untuk menentukan posisi yang terbaik untuk mengantarkan sebuah paket jaringan dan juga menggunakan protokol seperti ICMP, HTTP untuk berkomunikasi dengan LAN lainnya dengan konfigurasi terbaik untuk jalur antara dua host manapun. Ini adalah contoh gambar NIC Ethernet. Ini adalah contoh gambar router. Selanjutnya adalah perangkat lunak untuk koneksi internet. Sistem operasi adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Secara garis besar, sistem operasi terbagi menjadi 3 kelompok,
Yang pertama adalah Microsoft Windows, yang kedua adalah Unix, dan yang ketiga adalah Mac OS. Microsoft Windows terdiri dari keluarga Microsoft Desktop Environment, Microsoft 95, 98, Windows ME, Windows NT, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, dan Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows 8 yang akan dirilis tahun 2012. Yang kedua, keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix, GNU atau Linux, Mac OS X, serta yang terakhir adalah Mac OS, adalah sistem operasi keluaran Apple yang biasa disebut Macintosh. Selanjutnya adalah driver. Driver adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan antara hardware dengan personal komputer atau PC. Dan yang ketiga adalah web browser. Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet. Contoh dari web browser adalah Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari. Sekian tutorial dari kelompok kami. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan merupakan hal yang manusiawi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.